kepastian dalam hidup kami, dan kami mau mendengarkannya. Engkau kiranya yang berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini dari Injil Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang ini apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada suatu lirik lagu sekuler yang mengatakan, "Makan gak makan, yang penting kumpul." Itu adalah lagu yang sangat terkenal dan kita mungkin sering menyanyikannya, paling tidak dulu. Makan gak makan, yang penting kumpul, mengingatkan pada suatu solidaritas, persekutuan, kesatuan antara sahabat, antara teman satu dengan lainnya. Teman yang disenangi, kesatuan yang sungguh sangat erat. Sekalipun susah, sekalipun gak banyak uang, bahkan sekalipun tidak punya uang, tidak makan, yang penting kita kumpul. Inilah enaknya persahabatan. Yang penting kita bersama. Inilah nikmatnya persahabatan. Prinsip ini mungkin baik satu sisi. Prinsip ini baik karena ada solidaritas berteman, tapi akan menjadi buruk akibatnya. Akan memiliki negatif efek jika mengorbankan kesehatan demi persahabatan, demi kesatuan, demi pergaulan. Sebab firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan baik. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Pergaulan boleh pergaulan, persahabatan boleh persahabatan, tapi yang namanya makan harus makan. Jangan karena persahabatan akhirnya tidak makan pun jadilah. Jangan karena pergaulan, kekompakan, keakraban tidak makan pun jadilah. Itu tidak baik. Ada hal yang penting, ada hal yang lebih penting. Dalam bahasa Batak dikatakan unak taluna rumikot ala narikot. Jangan kalah pekerjaan, aktivitas yang lebih penting daripada pekerjaan-pekerjaan yang memang penting untuk dilakukan. Pergaulan, persahabatan itu memang penting, tapi yang lebih penting menjaga persahabatan harus terus berlanjut. Jangan sampai di sini saja. Jangan hanya karena ada uangnya saja. Jangan karena ada maunya saja. Persahabatan itu
untuk tetap sehat dan harus baik dengan mempertimbangkan bagaimana kesehatan secara fisik yang bergaul itu. Maka itu memang penting untuk kesehatan, tapi jauh lebih penting menjaga pola hidup sehat dengan memakan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi selagi kita mampu dan selagi kita bisa. Ayat 31 dan sampai 33 dalam perikop ini, Yesus memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan dia nantinya. Kehidupan Yesus yang harus dia terima. Dia ditolak, disesat, bahkan mati, dan dia akan bangkit hari ketiga. Dan ayat 34 sampai 38 menggambarkan bagaimana hidup orang-orang yang mau menerima dia. Bagaimana orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menyangkali diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menomorduakan dunia dan menomorsatukan salib Kristus. Menyampingkan kepentingan dunia dan mengutamakan kepentingan sorga. Secara duniawi memang penting untuk bisa menjadi penguasa. Memang penting untuk bisa menjadi orang yang hebat, orang yang tinggi, orang yang berkelas, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki banyak uang, orang kaya, punya usaha, sukses, berhasil dalam banyak hal. Tapi Yesus berkata, kalau itu membuat kau menjadi kehilangan nyawamu, untuk apa dunia itu yang kau peroleh? Kalau memang dunia itu kau miliki, tapi nyawamu, imanmu tidak bisa menyelamatkanmu, untuk apa kau peroleh? Yesus menegaskan, ada banyak kebaikan, ada banyak hal-hal baik, ada banyak hal-hal yang penting yang bisa kita lihat, kita temukan dalam dunia ini. Tapi harus Yesus yang menjadi penting, yang terpenting. Harus Yesus yang menjadi nomor satu. Harus Yesus yang menjadi terbaik, terutama dalam kehidupan kita, jangan yang lain. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita juga diperhadapkan pada suatu pilihan, memilih yang lebih penting, melakukan yang lebih penting, berpikir tentang sesuatu hal yang lebih penting dalam kehidupan kita. Mau ikut Yesus dalam penderitaan atau ikut iblis dalam kebahagiaan? Mau pilih mana? Ikut Yesus tapi menderita, ikut iblis tapi bahagia? Maka kita berkata, maunya ada satu pilihan lagi, ikut Yesus tapi dengan kebahagiaan dan sukacita. Karena biar bagaimanapun kita pasti akan lebih memilih kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tinggal di dalam Yesus. Maunya kalau ikut Yesus jangan ada penderitaan, tapi tidak bisa. Ketika kita memilih ikut Yesus, maka kita harus menanggung resiko untuk menerima penderitaan. Ingatlah, semenderita-menderitanya ikut Yesus, pasti lebih menderita ikut Yesus. Semenderita-menderitanya ikut Yesus, pasti lebih bahagia daripada harus ikut iblis. Dan sebahagia-bahagianya ikut iblis, alamatnya adalah penderitaan dan neraka kekal selama-lamanya. Penderitaan tiada tara. So, pilihan yang paling tepat adalah mengikut Yesus, memilih Yesus, sekalipun menderita di dunia, tapi kita punya surga yang tiada tara. Pertanyaannya adalah, penderitaan yang seperti apa yang sudah kita alami saat ini? Mungkin ada yang 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Penderitaan yang bagaimana? Penderitaan sebesar apa yang sudah kita alami tempat ini? Beberapa contoh, ada yang merasa menderita karena selalu diejek, dihina, dihujat, disingkirkan, diabaikan, tidak dianggap, disepelekan dari komunitas. Mungkin ada yang merasa menderita selama di tempat ini, tidak bisa tidur nyaman, tidak bisa tidur nyenyak, tenang, karena banyak nyamuk, karena sempit, karena panas. Mungkin ada yang menderita, berkata, aku menderita karena makananku tidak bergizi, harus makan dengan coprek yang memiliki banyak ketidakhigienisan dan banyak hal.
selama penderitaan itu kita yakini Tuhan masih terus menyertai kita, we must be strong. Kita pasti kuat. Selama penderitaan yang kita nyatakan, yang kita alami di dalam Tuhan, maka kita bisa sehat sampai saat ini. Kita bisa kuat menghadiri peribadahan saat ini. Sebaliknya, jika kita bahagia tetapi di luar Tuhan, kita akan lemah dan terlihat tidak berdaya. Tidak berdaya. Ada banyak di antara kita yang hukumannya tinggi, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi ketika dia di dalam Tuhan, dia menunjukkan suatu dampak yang positif kepada banyak orang. Dia bersukacita, dia berpengharapan, dia tertawa riang, penuh semangat, dan mampu memberikan energi positif kepada sesamanya yang ada di sekitarnya. Dia tidak geli-geli, dia tidak lemah, dia tidak menyerah. Namun sekalipun hukumannya sedikit, yang katanya numpang tidur saja, saya sederhanakan bahasanya, hukumanmu kan numpang tidur saja, sedikit, tapi ketika dia tidak di dalam Tuhan, malah di luar Tuhan, dia akan terus bersungut-sungut, dia akan marah-marah, dia akan terus mengeluh, dia tidak akan pernah mengucap syukur, dan hidupnya tidak berdaya, lemah, menampilkan efek yang negatif kepada sesamanya manusia. Firman Tuhan berkata, lebih baik sepiring sayur, lebih baik sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang mungkin dianggap orang tidak ada apa-apanya, tetapi ada kasih, tetapi ada Yesus di dalamnya, daripada memiliki lembu yang tambun, yang besar, yang enak, yang mewah, yang kaya, yang punya segalanya, tetapi di dalamnya ada kebencian, di dalamnya ada sakit hati, akar pahit, di dalamnya ada si setan, si iblis, roh jahat. Artinya hidup itu enggak soal hanya hidup saja. Hidup itu enggak sekedar hidup. Hidup itu bukan hanya untuk makan. Hidup itu penuh makna yang penting bagi diri sendiri dan bagi orang lain yang kita temukan. Pacarkan hidup yang sungguh-sungguh boleh memberikan positif kepada sesama manusia, khususnya para panitia yang baru dilantik dalam ibadah minggu saat ini. Panitia yang harus terus berkarya, yang harus terus bekerja, yang harus terus berjuang, berusaha untuk Tuhan dan hanya di dalam Tuhan. Sekalipun tidak ada upah materi yang kita terima, sekalipun tidak ada upah materi atau uang yang kita terima atas kerja keras, usaha yang kita lakukan, sekalipun nantinya justru malah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang yang ada pada kita, teruslah maju, berjuang, dan jangan mundur, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Siap untuk menyangkal diri. Siap untuk menyangkal diri artinya menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Bersedia meninggalkan haknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan hidupku, yang penuh dengan keterbatasan, bantu dan tolongan. Siap untuk pikul salib, artinya setia pada panggilan yang saat ini sudah dinyatakan, dilantik sebagai panitia mengemban tugas yang sudah dipikul. Jangan berhenti di tengah jalan, tapi setialah sampai pada akhirnya. Mengikut Yesus artinya taat. Taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan panitia, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita lakukan. Mengikut Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, tentukan prioritas kehidupan yang ada pada hidupmu. Tentukan prioritas kehidupanmu. Ikut Tuhan atau ikut si setan. Ikut Tuhan, menderita dalam Tuhan, atau ikut setan sekalipun berbahagia. Sekali ikut Tuhan, sekali iring Tuhan, jangan pernah berubah haluan. Karena sekalipun kita menderita, sekalipun kita mendapat aniaya badani rohani, ada Tuhan yang memperhitungkan penderitaan kita.
Sebab sekalipun kita menderita, upah kita besar di sorga. Sekalipun kita menderita, upah kita besar di sorga. Amin. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan ada banyak penderitaan yang akan kami alami ketika kami memilih untuk mengikut Tuhan. Tapi kami jauh lebih percaya ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kami, menguatkan, menolong kami. Kami boleh mampu melewati banyak hal tantangan yang mungkin bisa menghambat segala aktivitas pekerjaan kami. Tuntun kami Tuhan, tolong kami, dan biarlah kami boleh memiliki komitmen dalam iman kami mengikut Kristus sekalipun harus menderita. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau saksikan dalam lagu pujian Saya Mau Iring Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Milikilah komitmen dan kesetiaan untuk terus mengikut Kristus. Jangan pernah mundur, jangan pernah berpindah haluan, karena Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Meskipun pikul salib sakal diri tiap hari, meskipun pikul salib sakal diri tiap hari, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib sakal diri tiap hari, meskipun pikul salib
Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Syukur bagi Tuhan karena kehidupan masih kami miliki. Ajari kami untuk sungguh-sungguh mengikut Kristus dalam kehidupan kami, dan kami boleh membuahkan hidup yang jauh lebih baik lagi. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan yang memberkatinya, bahkan setiap tangan, setiap hati, setiap pribadi yang sudah memberikannya, Engkau yang senantiasa memberkati. Tambahkan rezeki dalam kehidupan kami dan senantiasa ajari kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.